Kemanakah arah market gold dan forex hari ini? Simak di video berikut. Oke guys, welcome back to The Traders Note bersama gue Rangga Wardana, dan inilah video seri mapping forex harian di mana gue akan memberikan analisa dan pandangan gue mengenai market ya, seperti biasa di pair forex dan gold. Hari ini kita akan bahas beberapa pair, diantaranya USD Kanada yang juga bagus untuk posisi buy menurut saya, lalu ada di gold, Euro USD, GBP USD, dan juga Eur Jepang Yen yang masing-masing gue akan jelaskan beserta dengan grafiknya gitu ya. Oke, bagi kalian yang masih pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, boleh cari playlist di atas ini gue taruh. Kalian bisa start untuk belajar forex secara free dari playlist tersebut. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah nih deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke grafik ya untuk bahas konten materinya. Tapi sebelum kita lihat grafik seperti biasa, ada baiknya kita lihat dulu forexfactory.com ya untuk melihat big news yang terjadi di hari ini. Oke, Senin 28 Agustus, sekarang jam 12.30 waktu Indonesia Barat siang. Dan untuk hari ini tidak ada yang big news ya, hanya udah lewat ya AUD, retail sales, dan seterusnya tidak ada yang warna oranye atau merah. Jadi mungkin market juga nggak akan terlalu volatile, karena biasa di hari Senin juga market nggak terlalu semangat gitu ya, apalagi ada bank holiday di GBP. Sekarang kita akan mulai masuk, dan yang pertama gue akan bahas di USD Kanada. Ya, di sini USD Kanada saya bullish ya, karena kita lihat dulu analisa multi time frame dan kita lihat dulu dari daily chart terlebih dahulu seperti biasa. Oke. Di sini kita melihat bagaimana tren dan support and resistance untuk si USD Kanada. Nah, trennya jelas ya, naik. Di sini saya hilangin dulu untuk analisanya. Dia jelas naik dan memang sudah membentur area resistance yang cukup kuat di sini. Kalau kita lihat sebelah kiri ya. Level resistennya 1.3635 dan di sini dia udah di reject tapi trennya masih naik ya. Dan kalau kita lihat di H4 itu terlihat trennya masih terbilang cukup kuat karena terakhir dia break dan close di atas resisten yang cukup penting di sini 1.3603. Jadi saya masih bullish di USD Kanada, dan kita perhatikan apakah saat ini dia sudah ketemu support yang kuat ya. Dan kita turunin ke lower time frame di H1. Saya matikan dulu untuk indikator sesi Asia di sini. Dan kita perhatikan ya di sini seirama dengan hari Jumat kemarin ada news kalau nggak salah di USD. Di sini dia telah terjadi koreksi lalu boom naik dengan kuat ya. Dengan candle terakhirnya di atas ini itu bullish yang sangat kuat. Lalu dia koreksi seperti itu, dan saat ini dia udah kembali ke area supportnya. Nah, kita perhatikan juga di sini bentuknya ketika dia sebelum dia terbang dengan kuat di sini, dia ada nge-break support sedikit ya. Jadi dia nge-break support sedikit, lalu dia putar balik dan naik dengan kuat. Jadi area di sini ya, ketika dia false break di bawah sini, karena di sini ada support yang ditembus ke bawah, lalu dia terbang dengan kuat. Ini area yang menurut saya area manipulasi yang bisa menjadi key level ya. Sehingga kondisi saat ini cukup enak untuk sebenarnya dia retest kembali level atasnya. Oke, kita turun, kita lihat di candlestick lagi ya, dan level di sini juga merupakan key level yang sudah di reject lagi tadi pagi. Jadi harapan saya adalah saya masih melihat bahwa ini berpotensi untuk memantul ya. Jadi harapannya dia terjadi seperti ini untuk ngetes kembali level-level resistennya di sini ya. Nah, kita bisa targeting untuk ideal targetnya adalah ke 1.3624 hingga ke level atasnya ya. Bahkan ada kemungkinan dia retest kembali tertingginya di sini ya, di closing tertingginya yaitu 1.3635. Ingat selalu gunakan proper risk management, karena trading itu bisa benar bisa salah, dan kita selalu pasang stop loss dan risk to reward rasio yang baik ya. Nextnya gue akan bahas di gold, kemanakah arah gold ya. Kita lagi-lagi ke daily chart. Nah, untuk melihat daily chart trennya seperti apa ya, turun sebenarnya tapi dia lagi koreksi ke atas ya. Jadi dia lagi naik ke atas dan sebelumnya dia terjadi false break di sini. Jadi di sini ada support 1892, di break sedikit lalu putar balik naik ke atas. Jadi asumsi saya adalah jangka menengahnya itu sebenarnya dia masih ada potensi naik ya. Masih ada potensi naik, namun di sini dia candlenya indecision ya. Dua candle terakhir itu ekornya atas bawah cukup panjang di gold. Jadi bisa dua arah nih. Menurut saya di gold itu bisa naik, bisa turun ya dalam jangka pendek. Untuk day tradingnya kita turun ke H4 untuk melihat bagaimana price action dan support and resistance ya. Nah, kemarin ini ketika dia naik ya, lalu di sini dia ada candle bearish engulfing yang gede di H4
dan di sini ada ekor-ekor ya yang berpotensi dia reverse ke bawah ya. Nah, untuk next resistance-nya ada di level yang lebih tinggi di atas ini, 1930 ya. Jadi saya masih melihat kenaikan ini belum cukup kuat ya. Jadi bisa saja dia itu terjadi rejection di area 1920 lalu terjadi koreksi hingga 1911 kurang lebih. So saya di sini berniat untuk mencari tradingan untuk sell ya. Karena di sini kalau kita lihat di M30 juga, apalagi nggak ada news apapun hari ini ya. Di sini dia ada ekor-ekor ya. Di sini ada resistance. Kita ganti jadi line terlebih dahulu. Nah, supaya jelas terlihat, di sini dia ada high, low, higher high, lower low. Di sini dia retest lalu jatuh ya. Dan di sini dia ngebentuk lagi kurang lebih seperti itu ya, high, low, higher high, lower low. Jadi ini merupakan level Quasimodo level ya, yang menurut saya bisa saja dia untuk naik untuk retest level tersebut 1920, dan kalau ada reaksi harga yang bagus ya bisa ditradingan untuk sell ke bawah ya. Dan ini mungkin nggak sampai panjang ke bawah, kita paling nggak kita untuk cari risk reward rasio 1:2 ya maksimal ya. Jadi kalau di sini misalkan dapat stop loss itu 30 hingga 35 pips, jadi bisa TP paling nggak di 60 hingga 70 pips ya. Kalau dapat sell di area atas ini. Jadi saya bearish di area atas untuk gold. Nah, ini saat ini dia sedang coba-coba naik. Kita nyalakan indikator untuk sesi Asia. Bisa saja ini dia nggak naik sampai sana dan pelan-pelan dia turun ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini mungkin untuk besok hari ya, saya akan cari tradingan buy di level area bawah 1904, tergantung dari situasi dan kondisi. Untuk gold, apakah hari ini dia bisa reject level di sini atau tidak. Jika seandainya level di sini tidak ada rejection ya, tidak ada reaksi harga dan dia naik dengan cukup kuat seperti itu ya, saya akan tunggu di level yang lebih tinggi ya, 1930 hingga 1931 untuk dicari tradingan untuk sell ke bawah. Jadi ini yang saya tunggu level-levelnya. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, itu untuk si gold 1-2 hari ke depan. Ya, kita akan update lagi video di besok hari ya, tergantung dari situasi dan kondisi. Nextnya di Euro USD. Nah, Euro USD kita lakukan analisa multi time frame dari daily terlebih dahulu. Dia downtrend ya. Namun di sini dia udah reject dari resistance ya. Sebelumnya yang menjadi support di sini, tapi saya rasa resistance di sini ya itu cukup kuat ya sebenarnya. Support di sini cukup kuat, sorry. Kita turun ke lower time frame. Nah, tapi kalau lihat dari price action di lower time frame, ini dia masih downtrend ya. Downtrend dengan kuat karena dia masih terus ngetrend di bawah dari moving average 50, sehingga kalau kita turun ke lower time frame M30 ya, pastikan untuk terjadi pembalikan arah ke atas ya jika memang ingin mencari buy. Dan di sini sudah mulai terjadi pembalikan arah ke atas ya. Kita ganti jadi line. Nah, di sini trennya sebenarnya turun, lalu di sini dia terjadi perubahan karakter ke arah atas ya. Ini adalah retestnya untuk nge-buy dan ini sudah naik ya. Jadi naiknya harusnya yang terbaik itu pembeliannya ketika dia terjadi koreksi ke bawah itu kemarin, dan saat ini kondisinya dia sudah lanjut naik dan di sini dia ada sesi Asia yang sudah di break ke atas. Di sini ada ekor panjang ya. Jadi next resistance itu di area atas ini 1.0870 ya, yang cukup jauh. Jadi bisa saja dia terus naik sampai ke 1.0870 untuk si Euro USD ya. Namun di sini karena ini ekornya cukup panjang ya, jadi di sini berpotensi terjadi fake out ya menurut saya. Jadi kita bisa marking tarik Fibonacci ya. Karena biasanya di atas 50% dari ekor tersebut, jadi 1.0824, di sini saya marking. Jadi di atas dari 50%-nya di sini, ini berpotensi terjadi pembalikan arah ya. Jadi bisa saja dia pelan-pelan naik ya, apalagi kalau naiknya misalkan itu tidak terlalu kuat ya, misalkan dia naiknya pelan-pelan seperti ini. Nah, ini bisa saja terjadi false break ya, jadi tembus sedikit lalu dia jatuh ya, jadi ada kemungkinan juga itu ya. Nah, selanjutnya di atas ini. Oke,
Saat ini kalau untuk nge-buy di kondisi saat ini menurut saya kurang enak ya Euro USD, karena tadi ya pembelian terbaiknya harusnya itu kemarin di level bawah. Saat ini udah nanggung posisinya, lebih baik saya mencari sell di kurang lebih level 1.0830 hingga 0840. Tentunya harus menunggu reaksi harga dan pembalikan arah ya, at least di lower time frame, misalkan di M15 seperti itu. GBP USD, trend dan support and resistance. Di sini dia lagi downtrend ya untuk daily chartnya. Di sini dia nge-break kuat, jadi ini lebih bearish ya dibanding dengan Euro USD. Jadi saya lebih senang lihat GBP USD saat ini karena strukturnya ke bawah dan terlihat next supportnya itu belum kena ya. Lalu di H4 struktur marketnya juga masih ke bawah. Terakhir ada candle bearish engulfing juga di H4. Ini ada ekor yang panjang. Saat ini coba-coba naik dan menurut saya ini bisa dilakukan dicari tradingan untuk sell ya di sekitaran ekor di sini, sama seperti Euro USD tadi. Tapi ini lebih baik ya karena dia bentuknya baru saja dia break lower low ya. Kalau si Euro USD tadi dia double bottom. Nah, jadi kita ganti jadi line. Di sini terlihat market structure-nya di H1 masih bearish. Jadi ini koreksinya. Harapannya adalah terjadi reaksi harga di sekitaran level di sini. Kita turun lower time frame. Nah, ini konteks marketnya berarti saya mengincar fake out ya. Saya pernah bikin video mengenai konteks market, gue taruh link videonya di deskripsi di bawah. Jadi ini sesi Asia ya, untuk indikatornya telah selesai jam 7 hingga jam 11 pagi tadi. Saat ini memasuki ya sebentar lagi pre-London session ya, memasuki sesi London. Harapannya adalah dia ngebreak nih, dia udah mulai ngebreak ke atas. Dan jika terjadi reaksi harga di sini, maka ini fake out untuk dicari tradingan sell ke bawah ya. Levelnya adalah 1.2630-an hingga 2645-an. Untuk GBP USD ya, potensi mencari sell di area atas. Oke, nextnya mungkin yang terakhir di Eur Jepang Yen. Kita lihat tren di daily chart ya. Di sini trennya masih bullish ya, koreksi 2 hari, pelan-pelan mulai naik kembali. Kita turun ke H4. Di lower time frame. Nah, di sini price actionnya sebenarnya bearish ya. Dia udah mulai arahnya ke bawah karena di sini ya di trennya dia udah terjadi pembalikan arah ke bawah, supportnya di break. Jadi kenaikan ini koreksi ya, koreksi dari potensi penurunan yang akan terjadi nantinya. Tapi kalau kita lihat di sini, kalau di H1 itu akan terjadi uptrend. Nah, uptrendnya sampai mana di H1? Yang kuat levelnya adalah di level atas, yaitu 159.20 ya. Karena di sini dia ada resistance sejajar, di sini pun dia naik, ngebase, baru drop kuat ya. Jadi mungkin dia bisa naik sampai atas ya. Kalau ingin mencari sell yang ideal di level atas, jadi saat ini masih di dalam tren naik, kita bisa memanfaatkan tren naik di sini. Ini pun juga udah di break ya, udah ditembus, koreksi. Nah, ini konteks marketnya fake out juga. Saat ini sesi Asia udah kelar, harapannya koreksi untuk ketemu demand kuatnya di 158.00 hingga 05. Jika terjadi reaksi harga, ini cukup enak untuk dilakukan trading buy ya. Untuk Euro Jepang Yen. Kalau di sini tidak ada reaksi harga, bisa saja dia terus sampai bawah ya. Yaitu 157.50 ya. Kenapa di level tersebut? Karena level tersebut dia terbentuk di sini dia koreksi ya, dia turun seperti ini, low, high, lower low, lalu dia naik kuat ya. Jadi level 157.50 ini juga penting ya. Seandainya level di atas ini dia tidak bisa bereaksi, ini bisa dilakukan tradingan untuk buy dengan risk to reward ratio yang lebih baik ya. Sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.